Ya pemirsa, akibat berebut warisan, seorang warga di Serang, Banten mengalami luka akibat senjata tajam. Maka dari itu, video amatir yang diambil oleh warga dan juga keluarga ini terpaksa harus kita samarkan. Di mana tersangka Hairul Anwar mengaku memang tindakan tersebut dilakukan lantaran kesal kepada pamannya yang semena-mena terkait dengan tanah warisan. Sementara itu, korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka serius di bagian leher. Tersangka dan korban ini memang ternyata masih memiliki ikatan keluarga dan saat ini sedang didalami kasusnya oleh pihak kepolisian. Sang pelaku pun yang memang merupakan keponakan dari korban ini juga telah diamankan untuk dimintai keterangan. Ya, langsung saja ya kita coba ketahui lebih dalam lagi peristiwa kriminal ini. Bersama kita pagi ini sudah ada Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Banten. Ada Ajun Komisaris Polisi Fajar Mauludi. Pak Kasat, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ya sama Mas Ali. Ya, Pak Kasat, tadi rekan saya Maria Segaf itu kan menyampaikan Pak, ini semena-mena terkait tanah warisan ya, begitu ya. Mungkin lebih dalam lagi seperti apa Pak highlightnya, kalau bisa Pak Kasat sampaikan. Kasusnya. Kalau dari kronologis pemeriksaan dari kami memang sebelum kejadian itu sudah ada pembagian sawah antara paman dan korban ini, Mas. Jadi memang masing-masing dibagi 2 peta sawah berdasarkan keterangan. Namun dari KA sendiri karena ada kebutuhan ekonomi, sawah itu digadai. Sawah digadai dari paman korban pengen mengambil alih sawah tersebut. Namun dari KA tersangka tersebut bilang kepada pamannya kalau pengen mengambil sawah. Halo Pak Kasat? Pak Kasat? Pak Kasat? Oke. Kami akan coba perbaiki terlebih dahulu komunikasi kami bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pandeglang. Tadi paling tidak memang ada permasalahan, perselisihan begitu ya antara sang paman dan juga sang keponakan ini terkait dengan sebelum kejadian. Tadi sepintas saya tangkap dari pernyataan Pak Kasat ya. Sebelum kejadian tuh kayaknya orang tua sudah memang membelah gitu ya. Lahan warisan nantinya. Sudah dibagi, gitu. sudah dipetak-petak. Lalu yang saya akan pertanyakan lagi oleh Pak Kasat, yang digadaikan ya, ini apakah keseluruhan? Nah itu kan, atau memang salah satu yang memang sudah diijabkan oleh sudah diakatkan oleh si orang tua gitu loh. Pada si sang paman ini, itu tadi ya. Jadi apakah kemudian kemarahan ini memang dipicu karena lahan milik sang keponakan ini juga digadai atau tidak begitu kan ya? Itu dia. Karena yang juga menjadi pertanyaan juga ada, ini kan kalau kita baca judulnya kan keponakan membacok pamannya. Jadi emang menggunakan senjata tajam juga, bahkan kalau tadi saya sempat bacakan paket beritanya. Apakah ini memang ada niatan begitu untuk kemudian melukai sang paman atau tidak? Ini kan yang kemudian nanti akan merujuk kepada konstruksi hukum ya terhadap sang keponakan. Nah ini juga berangkat dari peristiwa ini atau pemberitaan ini, kami akan menyampaikan juga ya kepada masyarakat agar ya segala sesuatu tentu kan sebaiknya kan mungkin dimusyawarahkan ya, didiskusikan terlebih dahulu begitu. Itulah fungsinya komunikasi. Apalagi kalau kita ketahui ini kan masih dalam lingkup satu keluarga ya. Betul. Artinya ya masa sih masih dalam satu keluarga komunikasi itu justru terhambat begitu. Bukankah yang namanya abang, adik atau paman keponakan justru bisa lebih leluasa gitu ya untuk menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi. Nah, kita sudah bergabung lagi dengan Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Pak AKP Fajar Mauludi. Pak Kasat, bisa mendengar suara kami, Pak? Iya, baik Mas, dengar. Ya Pak. Silakan Pak, dilanjut Pak. Jadi tadi itu sudah digadai ya Pak ya. Nah ini digadainya ini lahan sawah yang keseluruhan atau yang memang sudah dibelah tadi untuk masing-masing ini Pak gitu? Yang digadai ini yang punya ibunya Mas, yang sudah dibagi. Jadi bukan punya korban.
Oh, Jadi sudah oke, dibagi. oke. Dan tanpa izin. Gitu. Kalau menurut keterangan tersangka, pamannya itu sudah tahu bahwa pembagian tanah atau sawah 2 petak itu diserahkan kepada ponakannya ini gitu. Oh. Oke. Tapi bagaimanapun itu perkaranya memang itu kan perselisihan seharusnya bisa kemudian diselesaikan dengan pikiran dingin begitu ya, musyawarah. Kemudian tapi terjadi ada pembacokan juga di sini dengan senjata tajam. Itu bisa dijelaskan juga, Pak? Betul. Jadi pada hari Selasa kurang lebih jam 2 siang memang korban menyamperin saudara KA di sawah. Di sana sempat ada cekcok dari KA dan korban. Perkataan korban itu yang menyebabkan sakit hati KA adalah itu sawah, kurang lebih bahasanya itu sawah gimana saya, kamu nggak ada hak, saya pengen ambil gitu. Jadi korban tersangka pun sempat menyampaikan ke pamannya itu kalau pengen mengambil jangan sekarang karena masih dalam kondisi panen tidak enak sama yang menerima gadai gitu kurang lebihnya. Oke, tapi Jadi paling tidak ini juga lagi saat ini pegang golok ya. Oke, Kondisinya siap. KA Oke, juga paling tidak pada saat itu lagi pegang golok gitu. ya. Sejauh ini sudah dimintai keterangan, paling tidak ancaman hukumannya bagaimana, Pak Kasat? Sementara kita masukkan ke pasal 351 ayat 2, kurang lebih ancaman 5 tahun penjara. Apakah ada faktor yang mempengaruhi keduanya, perselisihan, pertikaian ini? Apakah mungkin karena faktor ekonomi atau mungkin Memang ada perseteruan mungkin ada sebelumnya? kejadian-kejadian sebelumnya juga begitu? Baik. Untuk mungkin bisa disebut faktor ekonomi karena dari tersangka KA menjelaskan ke kami karena kami mendalami kenapa sawah itu digadai pertama. Kedua, ada lahan lagi yang tanahnya dia sendiri yang ada rumah kosong pengen dijual. Jadi tersangka menjelaskan kepada kami dia terdesak ekonomi karena ibunya sakit, anaknya 3 juga sakit jadi butuh uang untuk berobat gitu. Apakah selama ini pernah ada juga cekcok Pak Kasat antara keduanya, antara dua keluarganya? Kalau cekcok belum baru itu. Memang kondisi tersangka lagi bersih-bersih sawah mungkin gitu Mas, dibilang anak kecil padahal dia juga sudah dewasa, disitulah dia sakit hati gitu. Jadi Tersinggung, memang keterangan gitu dari ya. KA sendiri menjelaskan saya hilaf Pak, jadi saya terbawa emosi. Itu bilangnya kepada kami. Oke. Baik. Oke. Baik. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak informasinya Pak Kasat Kasat Reskrim. atas pagi hari ini. Semoga salam sehat juga untuk Anda dan juga jajaran di sana, Pak. Terima kasih. Sukses untuk Anda, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi.